Jadi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Untuk hari ini kita akan membagikan tips ataupun tutorial bagaimana cara mengganti layar sentuh tab 3. Kebetulan yang kita tutorialkan adalah tab 3 T311. Teman-teman bisa cek di bagian cover belakangnya ada tulisan model T311, jadi jangan salah. Ini sudah kita siapkan untuk seperempatnya itu layar sentuhnya ataupun touchscreen-nya. Ini TS. Ini kendalanya adalah handphone ini tidak bisa disentuh. Jadi untuk LCD berfungsi ataupun bisa menampilkan gambar. Ini ada dua macam, ada warna putih, ada warna hitam seperti itu. Ini kebetulan TS Samsung T311 tab 3 8 in yang warna putih. Jadi warna putih ini disesuaikan dengan tombol home-nya. Kalau dia hitam kita beli yang hitam seperti itu. Nah ini sesuai dengan tombol home-nya. Jadi kalau warna putih kasih warna putih, kalau dia warna hitam kasih warna hitam biar dia warnanya menyatu seperti itu. Ini sudah kita bongkar untuk cover belakang. Jadi untuk melepas layar sentuhnya cover belakang harus dibongkar. Jangan cover belakang saja, termasuk untuk bezelnya seperti itu. Ini sudah kita bongkar. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kesulitan bisa cek di channel YouTube Bang Dery Tutorial, list bongkar Samsung tab 3 seperti itu. Nah, untuk fleksibelnya ada di bagian sini. Jadi kita lepas dulu. Nah, alat yang kita gunakan sederhana saja. Untuk memanaskannya ini kita bisa gunakan setrika listrik. Kalau misalnya tidak ada pemanas ataupun head dryer ataupun blower uap, kita panaskan saja dulu dengan kita taruh saja di panas setrika listrik seperti itu. Setelah panas kita gunakan untuk pembongkaran awal, kita gunakan karter. Nah, untuk tipnya adalah jangan dimulai di bagian bawah. Jadi untuk bagian bawah kita terakhir saja ataupun paling belakang untuk kita bongkar. Jadi kita dahulukan di bagian atas terlebih dahulu. Itu tip yang pertama. Nah, untuk yang kedua adalah kita gunakan karter ini di bagian ini saja. Jangan langsung masuk di bagian LCD ataupun di bagian hitamnya ini. Karena bagian hitam sini LCD beserta layar sentuh kalau misalnya belum pernah diganti, lemnya cukup kuat sekali. Jadi kita harus gunakan alat bantu lagi, yaitu benang seperti itu. Ini benang untuk menjahit, kemudian plastik tipis seperti ini. Ini plastik bisa kita gunakan dari bekas air mineral ataupun plastik apa saja, yang penting agak fleksibel seperti ini. Ini bisa untuk botol air mineral seperti itu. Ini kita singkirkan terlebih dahulu karena takutnya pecah. Jadi pertama kita dahulukan untuk bagian atas. Untuk bagian atas itu ada tulisan Samsung untuk speaker kamera atas, di bagian ini dulu yang kita bongkar. Untuk bagian bawah itu terakhir. Yang kemudian yang selanjutnya adalah tipnya adalah kita posisikan dalam kondisi hidup seperti ini. Ini masih hidup, cuman ini kontrasnya tidak kita terangkan. Kemudian ini sudah bekas kita coba, jadi ini kita pengen bagikan kepada teman-teman bagaimana tipnya tanpa merusak LCD seperti itu. Nah, ini LCD masih bagus. Ini gambarnya ada seperti ada perahu, tapi dia tidak bisa disentuh. Jadi layar sentuh kita lepas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua tadi, yang selanjutnya adalah ini bagian bawah, adalah tip yang terakhir, yaitu untuk kita bongkar. Jadi pertama kita bongkar dulu menggunakan karter untuk seperti ini. Ya, kita panaskan terlebih dahulu. Ini kita kebetulan menggunakan blower, jadi ini kalau perlu kita orang dua untuk blowernya ini seperti ini sambil panas seperti ini. Sudah kita panaskan. Setelah panas, kita lanjut untuk bongkar bagian atas terlebih dahulu. Jangan sampai terkena di sudut yang hitamnya nih. Ini perlu kita potong saja, boleh sebelah sini. Setelah ada celah untuk memasukkan plastik ini, yang tipis ini, sampai kelihatan di ujungnya ini.
ini ada kelihatan. Jangan kita teruskan lagi karena ini ada lem, jadi cukup. Nah, ini terus sampai kita jalankan. Nah, sampai di sini dekat lubang speaker tidak mengganjal sedikit, tapi tidak apa-apa karena ada seng penyaring debu. Nah, itu tidak apa-apa, kita paksa saja. Kalau itu kita keluarkan, congkel keluar. Nah, kalau misalnya bisa keluar seperti ini, pinggir saja dulu, kita keliling, jangan sampai di bawah. Itu cukup sekian saja dulu sampai di sekelilingnya. Memang agak sulit, ini sudah kita bongkar jadi agak mudah, jadi teman-teman nanti pasti ada kesulitan, tapi pelan-pelan saja. Ini fungsinya adalah untuk melepaskan LCD beserta LCD di bezelnya ini. Jadi kita potong dulu di bagian sudutnya. Nah, di sini kita contohkan adalah kita gunakan plastik ini tadi di bagian sini saja dulu, karena ini di bagian yang menempel di mesin kopernya ini, di mesin dudukan bodinya. Jadi LCD tetap ikut keluar seperti itu nantinya. Ini sampai ke bawah. Kemudian ini ada fleksibel LCD. Fleksibel LCD kita lepas terlebih dahulu. Nanti soalnya mau LCD ikut lepas. Jadi seperti itu. Ini juga untuk pengaman ada tombol home, jadi kita lepas, takutnya nanti dia ikut. Nah, di sini kita bilang harus terakhir karena di sini ada tombol back dan reset seperti itu beserta tombol home. Jadi dia menempel di bagian sini, di bagian sini dia menempel. Nanti kita harus lepas, kita panaskan di bagian atasnya supaya dia tidak ikut di layar sentuh seperti itu. Ini sudah dikelilingnya sudah semua di bagian keliling, jadi jangan langsung di bagian tengah, kita pinggir saja dulu untuk melepas beserta LCD-nya. Nanti kita lepas dalam posisi LCD terlepas seperti itu. Kemudian bisa kita angkat seperti ini. Kalau dia pinggirnya sudah terangkat, baru kita lanjut mengambil yang satunya lagi, plastik satu kita sediakan dua. Kita ambil di bagian bawah LCD, jadi di dasar LCD. Nah, seperti ini. Ini kita sudah lepas. Nah, di dasar LCD. Nah, kalau dia pinggirnya sudah lepas, tinggal bagian bawah saja yang masih menempel. Jadi kita bisa angkat beserta LCD seperti ini. Nah, ini. Karena di LCD tidak lagi dilem di kopernya, jadi kita aman. Kemudian fleksibel LCD sudah kita lepas, kita dorong keluar. Kita angkat, tetap bagian belakang kita amankan, jadi jangan langsung diangkat seperti ini. Nah, fleksibelnya dilepas ini. Kita lepas seperti ini. Nah, nanti di bagian bawah sekali masih menempel untuk tombol back dan reset beserta tombol home-nya, fleksibelnya seperti itu. Nanti di bagian bawah kita panaskan menggunakan head dryer. Nah, kita gunakan head blower, jadi kita panaskan di kelilingnya, kita panaskan, jadi otomatis nanti lepas ikut. Nah, ini sudah kita posisi lepas. Nah, di tombol resetnya nanti kita potong sedikit saja seperti ini. Jangan terlalu dalam. Di bagian bawah itu ada fleksibel LCD, jadi sedikit saja untuk melepas fleksibelnya ini. Fleksibel harus posisi tidak ikut di layar sentuh, jadi posisi di bawah. Ya, itulah hati-hati untuk membongkarnya. Kita sambil melihat di mana letak posisi tombol reset dan backnya seperti itu. Jadi dia bisa, itu perlu pemanasan supaya lemnya tetap ikut, kita bantu sedikit saja, jangan terlalu dalam seperti itu. Kemudian langsung bisa kita angkat untuk LCD nya. Ini kita harus ingat fleksibelnya harus kita sambil ditekan keluar supaya tidak. Di bagian fingerprint sudah lepas untuk tombol reset dan backnya, bukan fingerprint tapi tombol home saja. Nah, inilah posisinya.
Nah, ini yang kita harus hati-hati karena di bagian tombol ini adalah biasanya ikut di bagian nempel di ini, di layar sentuh. Nah, jadi harus tinggal, misalnya kalau ini kepotong jadi putus untuk pinjar tombol home dan backnya ini kita harus ganti. Jadi hati-hati sekali supaya jangan sampai rusak. Ini kalau putus kita harus ganti tombol home, back dan resetnya ini menjadi satu alat itu. Tidak lagi menempel di bagian ini, biasanya nempel di sini. Nah, ini tadinya menempel karena kita panaskan dia, kita bantu sedikit, kita potong saja seperti ini, pelan-pelan saja, jangan sampai mengenai fleksibelnya nih. Nah, fleksibel ini kalau misalnya putus kita harus ganti LCD, itu yang lumayan berat kalau misalnya kita harus mengganti LCD, ini mahal sekali. Ini untuk layar sentuh cukup murah, bisa di bawah 100.000 kalau di tempat kita. Kalau di online mungkin tambah ongkos kirim seperti itu. Nah, ini untuk tombol home nya ini mungkin sekitar 50.000. Jadi kalau misalnya putus bisa kita ganti seperti itu. Memang untuk Samsung semuanya ada, tapi untuk harga LCD ini cukup mahal seperti ini. Nah, sekarang ini LCD sudah terpisah di dudukan mesinnya seperti ini. Ini tidak lagi kita ganggu-ganggu, tinggal nanti kita bersihkan untuk bagian lem-lemnya ini. Nah, tadi fungsinya tadi untuk melepas di yang menempel di sini di bodinya ini tadi. Kita fungsinya tadi mendorong pertama itu kita untuk melepas lem-lem yang di sudutnya ini. Nah, untuk bagian bawah tidak kita lakukan penusukan karena kita angkat saja seperti ini, langsung kita bantu sedikit karena di sini harus hati-hati ada fleksibel home dan LCD. Jadi itulah kita harus terakhir. Nah, sekarang selanjutnya kita adalah melepas layar sentuh yang masih menempel seperti ini. Nah, untuk Samsung Tab yang belum pernah diganti untuk layar sentuhnya ini ya ada lem, jadi cukup kuat sekali. Ini sudah kita bongkar, jadi kita gunakan bantu benang yang sudah kita 3 lapis kita bikin seperti itu, kemudian kita panaskan menggunakan head dryer ataupun setrika listrik seperti itu. Kemudian kita siapkan benang seperti ini. Benang kita bikin 3 lapis supaya kuat, nanti putus ganti baru, putus ganti baru seperti itu. Nah, ini fungsinya adalah untuk memotong lemnya. Nah, sudah kita double. Dan kita buka di seperti biasa, kita bagian atas terlebih dahulu untuk melepasnya. Kemudian kita panaskan dulu, ini sebagai tutorial, tadi kita ada bantuan, ini sekarang kita tutorialkan saja seperti ini. Nah, fungsinya adalah untuk melepaskan lemnya nih. Nah, kita masukkan di celah-celah antara LCD dan layar sentuh. Nah, seperti ini. Ini harus bersabar karena ini ada lem, jadi kalau putus baru kita sambil dipanaskan seperti itu. Jadi tahapnya cukup rumit seperti ini. Nah, kita potong. Kalau perlu nanti kita begini, karena ini posisinya ada potong. Misalnya agak berat ataupun masih kuat lemnya, kita lakukan pemanasan seperti itu. Ini sebagai tutorial saja karena sudah kita bongkar sebelumnya. Nah, ini cukup mudah karena sudah pernah kita bongkar. Tadi lama sekali. Ini kita bagikan tutorial supaya teman-teman bisa membongkarnya tanpa merusak LCD ataupun fleksibel tombol pijat, tombol home dan resetnya seperti itu. Nah, pas di bagian bawah kita pelan-pelan saja lihat sampai dia putus ikut keluar sendiri seperti ini. Jadi fleksibel, aman seperti itu. Ini tutorial saja, tadi agak repot. Ini sudah lepas. Nah, begini. Ini masih ada lem. Beda dengan yang baru yang sudah kita ganti, tidak ada lem, jadi tinggal tempel saja. Nah, sekarang kita akan bersihkan lemnya ini. Lemnya ini kita bersihkan menggunakan lem menggunakan minyak kayu putih bisa. Ini kita bersihkan dulu menggunakan tangan. Ini masih original, jadi masih cukup kuat menempelnya. Kalau masih original ada lem, jadi kita harus hati-hati untuk membongkarnya.
Jadi kita pakai kain yang sudah kita olesin minyak kayu putih. Ini minyak kayu putih isinya sudah kita isi seperti itu, kita tempel seperti ini supaya lemnya cepat luntur seperti itu. Jadi kita gunakan kain pembersih kacamata bisa, ataupun kain biasa bisa. Ini putih minyak kayu putih ini ada sebagai mempermudah untuk melepasnya. Sebelum dikasih lem, kita coba dulu menggunakan jari saja seperti ini. Kita gulung, hati-hati jangan terlalu ditekan, soalnya tipis sekali untuk LCD nya. Lemnya ini bukan seperti lem biasa kayaknya. Lemnya ini transparan ya, sewaktu menempel dari pabrik sana itu cukup kuat seperti ini. Hati-hati untuk menekannya, jangan sampai kacanya pecah seperti itu. Jadi sebelum kita olesi minyak kayu putih, kita coba seperti ini dulu karena tebal sekali. Nanti setelah kita kasih minyak kayu putih, untuk tahap finishing saja. Ini sudah kita kasih minyak kayu putih, gunakan jari saja. Ini sampai sudah bersih. Nanti kita gantung menggunakan kain yang sudah kita olesi minyak kayu putih nantinya. Ini kita buang dulu yang tebal-tebal seperti ini lemnya. Bisa juga kita gunakan obeng seperti ini untuk menarik lemnya, jadi tidak menekan LCD nya, jadi cukup kita putar-putar saja obengnya. Ini sudah banyak untuk menempelnya. Ini harus sabar sekali dan hati-hati karena LCD tipis sekali seperti itu. Jadi sebelum kita kasih oles minyak kayu putih, kita gulung seperti ini bisa juga. Kalau sudah kita kasih minyak kayu putih nanti tidak nempel. Jadi tipnya ada ini sih, kita salah tadi kita kasih minyak kayu putih dulu. Sebenarnya tidak perlu kita kasih minyak kayu putih untuk finishing terakhir setelah lemnya ini terangkat semua. Tapi tidak masalah. Jadi teman-teman nanti usahakan digulung seperti ini dulu, terakhir finishing baru membersihkan bekas minyaknya, baru menggunakan minyak kayu putih yang diolesi di kain yang lembut seperti itu. Kalau sudah tipis, jadi kita finishing menggunakan minyak kayu putih. Jadi terakhir untuk menggunakan minyak kayu putih setelah lemnya ini keluar. Ini hampir selesai. Kita gunakan kain yang sudah kita olesi minyak kayu putih. Ini kayaknya supaya bening, nanti kita bisa gunakan isolasi transparan untuk menarik kotoran ataupun lemnya ini. Ini seperti biasa, setelah kita bersihkan sudah bisa mulus, lemnya tidak ada lagi, bisa kita pasang layar sentuhnya menggunakan lem LCD untuk bagian pinggirnya. Ini untuk mengelemnya kita bisa gunakan lem LCD khusus, yang kecil bisa 5.000, 15.000, kalau yang besar agak lumayan bisa hampir 25 ataupun 35 di tempat kita. Cara pasangnya nanti kita pasang dulu untuk LCD nya di bagian bawah dahulu seperti ini. Ini sudah nanti kita anggap selesai untuk pembersihannya. Ini kita masukkan untuk fleksibelnya di bagian ini, ada lubangnya di pinggir baterai seperti ini, terus keluar muncul seperti ini. Kita pasang tekan saja dulu untuk LCD. Nah seperti ini, nah tekan, sudah terpasang. Kita bersihkan dari sini saja dulu, tidak apa-apa. Ini kita bersih. Nanti setelah selesai kita lem di seluruh pinggirnya ini saja, dan kita pasang layar sentuh yang baru. Nah itu sudah selesai, kita tinggal cover, kita tutup. Mungkin kita cukupkan sekian saja dulu karena nanti durasi cukup panjang. Ini tekniknya seperti inilah.
Jadi untuk melepaskan layar sentuh dan LCD apabila masih original belum pernah diganti, lumayan susah untuk melepaskannya. Tekniknya adalah kita bisa gunakan benang seperti itu. Kita gunakan benang seperti ini. Jadi untuk mempercepat pelepasannya untuk mudah, jadi kita panaskan menggunakan hair dryer ataupun setrika listrik seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini saja supaya teman-teman bisa mengerti apa yang kita lakukan. Kalau ada kurang mengerti, teman-teman bisa komen, dan apabila berguna mohon di share, like and subscribe nya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf videonya terlalu panjang sekali, tapi niat saya adalah untuk teman-teman bisa untuk mengganti sendiri layar sentuh, minimal bisa mengerti teknik-tekniknya saja. Untuk keberhasilan tinggal kita keyakinan kita seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Salam sukses.